Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitra Amanda sebagai moderator. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Febra Anjar Kusuma SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Opi Septiasari, Devitra Amanda, Febri Handoyo, Muhammad Ligaya, Nikmah Maula, Rasika Oktaviani, Ahmad Iqtada akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi Konstitusi Indonesia. Untuk pemateri 1, saya persilahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang konstitusi dan urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa seperti dalam bahasa Inggris yaitu constitution. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah ini menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi ada 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan dalam arti sempit, yaitu meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti luas, kebalik lagi. Bisa dilanjutkan saja. Konstitusi ada 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan, dijadikan landasan penyelenggaraan negara suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua negaranya. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dalam kebebasan warga suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, di sini saya Nikmah Maula. Saya menjadi pemateri kedua yang akan menjelaskan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara, oleh karena itu semua negara yang merdeka akan menyusun konstitusi. Dalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Artinya, bangsa yang memiliki konstitusi itu mempunyai pandangan hidup dan inspirasi. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak asasi manusia. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting.
fungsi utama konstitusi yaitu ada dua. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Jadi, salah satu fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan agar pemerintah atau penguasa tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan kekuasaan. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya saya persilakan untuk ke materi selanjutnya. Baiklah, saya Muhammad Ligaya akan menyampaikan materi 3 yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Greenwich telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR pada tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Ya, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya pemateri dilanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemateri keempat, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembuatan Undang-Undang NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih dahulu harus referendum meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang ketat. Terima kasih dan dilanjutkan oleh Poppy. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Febri. Dengan persyaratan yang ketat, maka kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni sidang umum MPR 1945 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1945, yaitu perubahan pertama Undang-Undang 1945 dalam kurung 9 penambahan atau perubahan pasal. 2. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 25 penambahan atau perubahan pasal. 3. Sidang tahunan MPR 2001
tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 23 penambahan atau perubahan pasal. 4. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 18 penambahan atau perubahan pasal. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2008 atas nama komponen bangsa Indonesia, Lembaga Kajian Konstitusi, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah mendeklarasikan Hari Konstitusi Indonesia. Gagasan pencanangan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi didasarkan pada tulisan Muhammad Isnaini Ramadan yang dimuat pada harian Suara Karya pada hari Jumat 15 Agustus 2008 yang berjudul Hari Konstitusi Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk seluruh pemateri. Jadi kesimpulan untuk materi konsep dan urgensi konstitusi Indonesia adalah saat ini negara Indonesia menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi undang-undang. 1945 berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal-hal ini merupakan mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini, Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang dijelaskan di Undang-Undang 1945. Menurut Undang-Undang 1945, sistem pemerintah negara Indonesia adalah kabinet presidensial menurut sistem. Ini presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Negara Indonesia sudah benar menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi karena Indonesia berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta, silahkan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Bila tidak, saya tutup acara pada sore hari ini. Bagaimana untuk peserta? Apakah ada pertanyaan? Untuk peserta? Adakah pertanyaan? Bila tidak ada, saya tutup ini. Cukup. Bila cukup, sebelum mengakhiri Zoom pada sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.